Kita lanjutkan cerita bab 1 kemarin. Di Mesir, Alexander disambut bukan sebagai penjajah, melainkan sebagai penyelamat. Rakyat percaya ia datang dengan restu para dewa. Di kuil suci, ia bahkan dinobatkan sebagai anak dewa Amun. Sebuah pengakuan yang makin menguatkan keyakinannya bahwa dirinya memang ditakdirkan untuk menjadi penguasa dunia. Di tepi Laut Tengah, ia mendirikan sebuah kota baru bernama Alexandria, yang kelak bersinar sebagai pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kebudayaan dunia Helenistik. Namun, hati Alexander tak pernah puas. Ia terus memandang ke timur, menyeberangi gurun dan gunung, hingga akhirnya tiba di India. Di sungai Hydaspes, ia berhadapan dengan Raja Porus yang gagah berani, didukung oleh pasukan gajah perang. Pertempuran itu sengit, tanah becek dan hujan membuat medan sulit, tapi Alexander menang. Meski demikian, pasukannya mulai kelelahan. Bertahun-tahun mereka berperang, jauh dari rumah, dan mereka menolak melangkah lebih jauh menuju timur. Alexander pun terpaksa menghentikan ambisinya, meski hatinya masih membara. Dengan berat hati ia memimpin pasukannya kembali, hingga akhirnya tiba di Babilonia. Di sanalah ia mulai merancang penaklukan baru, bahkan bermimpi menaklukkan Arabia. Namun takdir berkata lain. Pada usia 32 tahun, tubuh sang penakluk tiba-tiba melemah oleh sakit misterius. Saat para jenderalnya bertanya, "Kepada siapa kerajaanmu akan kau wariskan?" Alexander hanya berbisik lirih, "Kepada yang terkuat." Kata-kata terakhir yang penuh misteri dan meninggalkan perebutan besar setelah kematiannya. Namun namanya tidak pernah mati. Dari Yunani, Mesir, Persia, hingga India, jejak Alexander masih terasa. Ia meninggalkan kota-kota baru, jalan-jalan perdagangan, dan warisan budaya besar yang memadukan timur dan barat, yang kita kenal sebagai zaman Helenistik. Hingga kini, ia dikenang sebagai penakluk muda yang hampir menyatukan bumi dalam satu kekuasaan.